Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Gonta Ganti TWS. Kali ini kita akan bahas TWS earphone dari Nakamichi lagi. Yang ini sudah punya Active Noise Cancellation ya. Nih, ada ANC-nya, Active Noise Cancelling. Ini tipenya adalah Nakamichi Live TWS 150 NC ya. NC-nya itu Noise Cancelling, berarti dia punya long playtime-nya 30 jam. Jadi cukup panjang ya daya tahan baterainya. Walaupun di sini typo, X-Star harusnya extra. Kemudian dia punya IPX5 water resistance dan juga sudah Type C ya chargingnya. Ya, di sini kita bisa lihat talk time-nya diklaim mampu bertahan selama 6 jam, music time-nya sama, standby-nya 150 jam dan charging time-nya sekitar 1 jam. Wireless range-nya 10 meter dan di belakang kita bisa lihat lagi baterainya di charging case-nya adalah 550 mAh ya, lithium polymer. Kemudian input powernya 5 volt setengah ampere, beratnya 38 gram, nanti kita timbang ya, apakah berat total atau berat charging case-nya saja. Sementara earphone-nya beratnya 5,4 gram, dengan drivernya 10 mm, dengan baterai 55 mAh ya. Terakhir, di sisi kiri ada fiturnya lagi, Clarity with Heavy Bass, Auto Pairing, Multifunction Button Control, and built-in dual microphone. Nah, dual microphone-nya ini yang akan dipakai buat noise cancelling-nya. Dan saya berharap semoga ini ada mode ambience-nya juga ya. Ya, kemudian charging case-nya sudah tadi kita bahas ya. Dan ini bisa mengisi daya dari earbuds-nya atau earphone-nya selama 4 kali. Bluetooth-nya sudah 5.0 dan kita langsung unbox saja kalau gitu. Kita dorong. Ya, di dalamnya ada sebuah kardus lagi berwarna merah seperti ini. Baru ya, ukurannya sebesar ini, packagingnya, dan juga ada warna merahnya yang mencolok sekali dari Nakamichi. Di dalamnya langsung kita dikasih lihat charging case-nya dan juga earbuds-nya. Kalau ngelihat earbuds-nya ini ada beberapa tombol dalam satu tempat ya, seperti ini nih. Tuh, ada bulat, plus, dan ini mikrofonnya kayaknya nih yang di belakang. Kita skip dulu. Ini charging case-nya. Lalu isi di dalam paketnya adalah kabel data atau kabel charging. Ini buat charging, Deng. USB Type-C ya. Lalu ada ear tips tambahan sebanyak 3 pasang. Jadi total 4 pasang dengan yang ada di earphone-nya. Dan ini adalah quick start guide bahasa Inggris. Dan ini adalah cara pengoperasiannya. Untuk terima telepon, tekan bulat atau plus 1 kali. Buat akhiri telepon juga sama. Kalau mau reject telepon, tekan bulat 2 kali ya. Sementara untuk play music, tekan bulat atau plus 1 kali, pause juga sama. Volume down, tekan bulat 2 kali, volume up, tekan plus 2 kali. Sementara preview song, tekan bulat 3 kali, next song, tekan plus 3 kali. Jadi ini bisa dikontrol dengan hanya sebelah saja ya. Satu buah earphone-nya itu sudah punya 2 tombol, bulat dan plus, oke? Sementara untuk voice assistant, dia tekan dan tahan yang bulat selama 2 detik, oke? Jangan lupa ya. Dan terakhir ada apa ini? Signeo Design International Limited. Ya, ini ada semacam booklet atau leafletnya. Kita langsung ke barangnya sekarang. Ini dia penampakan dari charging case-nya Nakamichi Live TW150 NC. Di sisi depan ada 4 buah lampu indikator untuk baterainya. Di sisi belakang ada port USB Type-C. Ya, di bawah ada keterangan tentang kapasitas baterainya, input-outputnya berapa. Dan kalau dibuka seperti ini. Yuk, mari kita timbang dulu si charging case-nya ini. Kira-kira benar nggak sih 38 gram ya tadi ya. Oke, sudah 0. Kita taruh, penuh ya baterainya. 4 nyala lampunya berwarna biru. Dan kita simpan di sini. 38,1 gram ya. Oke, masih sesuai lah dengan klaimnya. Dan sebuah earphone-nya ini tadi kalau nggak salah 5,4 ya. Ini 5,3 gram. Oke, masih sesuai lah ya. Nggak terlalu banyak perbedaan. Cuma beda 0,1 gram saja dari tadi. Sekarang kita lihat earbuds-nya. Seperti ini penampakannya. Ini yang kanan, yang kiri. Ada penandanya di situ sedikit. Ear tips-nya yang dipasang malah yang rada-rada warna putih gini ya. Ini putih agak transparan. Nggak putih-putih banget sih, kayak smoke black gitu lah. Kemudian di sini ada pin magnetic charging-nya 2. Finishingnya matte, yang luar warnanya lebih ke silver, tapi matte juga, nggak glossy. Ada logo Nakamichi-nya di situ.
ini tombolnya, tombol bulat dan tombol plus, dan di sini ada mikrofon lagi. Mikrofon yang kedua itu di dalam harusnya ya. Jadi buat yang dengerin suara yang masuk dia monitor. Kalau ini dengerin suara dari ambience. Nanti di compare buat noise cancellingnya. Jadi kalau voice assistant itu tekan yang bulat di kanan 2 detik. Kalau noise cancelling itu tekan yang bulat di kiri selama 2 detik. Ya, gini penampakannya di kuping. Cukup menonjol ya. Tuh, kelihatan di sini. Mungkin ini tidak akan enak buat dipakai di dalam helm, dan juga saya tidak sarankan buat dipakai di dalam helm kecuali kalau lagi dibonceng saja. Dan ini fittingnya enak, tidak akan lepas dengan mudah dan juga isolate dengan baik ya. Kita akan pairing sekarang ya. Oke, sudah pairing kiri dan kanannya. Sekarang kita pairing ke smartphone. Nakamichi TW150NC sudah muncul di sini ya. Mungkin agak silau di kamera, kita turunkan sedikit. Pair. Oke, sudah terdengar suaranya connected kiri dan kanan. Saya pengen lihat apakah dia support FX. Enggak ya. Dan buat AAC juga nggak bisa muncul kalau di Asus. Mungkin harus pakai device Xiaomi kalau mau munculin AAC-nya ada atau tidak. A few moments later. Telat nembak musuhnya, jadi cuma kill 2. Kebetulan mainnya solo, tadi timnya pada udah mati duluan. Lumayan lah ya, jadi MVP gitu juga. Nah, untuk delay, kalau buat main PUBG sih kerasa delaynya ya. 1 langkah mah ada lah. Tapi buat nebak arah udah lumayan bagus, udah kedengeran tadi pas yang bunuh kedua tuh saya dengar dia dari kanan dan bener arahnya dari situ. Kemudian karakter suaranya, ini signaturenya kerasa ya, signature earphone mahal. Memang ini harganya, nih saya kasih tahu, katanya 1,2 jutaan ya dari Nakamichi-nya. Jadi bassnya itu bumi, bulat-bulat, empuk-empuk, tapi nggak ke bawah-bawah ke sektor lain. Jadi begitu dengerin vokal, clear banget. On point banget suara vokalnya, itu kayak dengerin suara vokal asli gitu, kayak orang nyanyinya tuh depan kita. Clear banget, jernih banget suara vokalnya, nggak terkontaminasi sama bassnya. Ada gaung sedikit, tapi gaungnya memang kayaknya sengaja diadakan sama penyanyinya ya. Karena nggak ada ekornya ke belakang yang panjang-panjang gitu, jadi karakternya itu benar-benar jernih gitu suara vokalnya. Di mid-nya berarti bagus ya. Dan ini ke bawah, ke high-nya juga, bagus juga. Ngecering dan clear di treble-nya ya. Nggak ke bawah-bawah sama bass-nya. Virtualisasi kerasa, kiri-kanan enak. Ngenceringnya enak banget. Suara gitar akustik yang dipetik, yang digembreng, terdengar dengan sangat baik. Kemudian virtualisasi untuk arah depan, belakang juga terdengar dengan baik. Yang belakang walaupun rada kerasa deket ya dibandingkan yang depan. Sound stagingnya jadinya tergolong baik juga untuk sebuah earphone ya. Sound stagingnya segini udah oke banget. Delaynya aja sih paling yang kerasa begitu main game, kerasa 1 langkah kadang lebih. Kemudian buat nonton video udah on point, tapi entah kenapa semua video yang saya tonton hari ini, 3 video itu di awal kerasanya rada lambat, teng gitu ya, rada smooth. Mungkin karena saya baru pindah dari handphone sebelumnya yang 60 Hz layarnya ke Galaxy Note 20 Ultra yang 120 Hz. Jadinya kerasa di awal video tuh kerasa agak slow tapi smooth banget. Setelah itu udah lancar, udah kayak biasa lagi, tapi on point ya gerak bibir dengan suaranya. Dan habis ini berarti kita saatnya tes mikrofonnya ya dengan menggunakan Pro Video Mode di Galaxy Note 20 Ultra. Kita akan cek apakah sudah terdeteksi earphone-nya, Bluetooth earphone-nya di Pro Video Mode ini. Oke, sudah ada ya Bluetooth earphone-nya. Ini tutup kameranya masih saya tutup menggunakan casingnya Nelkin. Ya. Sekarang kita akan mulai perekaman mikrofonnya. Silakan dicek. Yang ini masih pakai mikrofon lavalier saya. Dan setelah saya tekan tombol shutter, sekarang sudah menggunakan mikrofon dari Nakamichi Live TW150NC. Sekarang saya akan jauhkan yang kanan buat ngecek apakah mikrofonnya kiri dan kanan. Berarti ini yang kiri doang ya, yang dekat, yang kanan jauh. Lalu kita akan jauhkan yang kiri. Sekarang pakai yang kanan yang dekat. Apakah ada perbedaannya? Lalu kita jauhkan keduanya. Lalu kita dekatkan kembali. Silahkan dicek ya. Waktu pakai kiri doang, apakah lebih dominan suaranya, atau waktu pakai kanan doang, apakah lebih dominan suaranya.
Karena ada beberapa TWS earphone yang setelah saya review, baru saya tahu dari komen-komen penonton kalau mikrofonnya cuma sebelah. Ada juga yang kayak gitu ya. Yang jadi masukan saya buat Nakamichi, untuk level harga segini, dia sudah ada noise cancelling bagus, dan noise cancellingnya tidak merubah tone vokalnya, tone suaranya itu tetap dipertahankan dengan baik, nggak jadi lebih runcing suaranya, karena beberapa earphone lain jadi lebih tinggi, suaranya begitu noise cancellingnya nyala, yang ini enggak. Tapi sayangnya tidak ada mode ambience ya, dimana saya sekarang malah lebih butuhnya mode ambience. Mode ambience itu dimana kita bisa dengarkan suara sekitar meskipun menggunakan earphone yang tipenya full in ear atau tertutup seperti ini. Ya, kadang kalau lagi jalan kaki atau olahraga kan, misalkan kita dengerin musik, pengen tetap pendengaran sekitar. Takutnya ada mobil lewat lah, atau ada apa. Nah, itu yang dibutuhkan ya, ambience. Kalau ini, noise cancelling paling kamu bisa aktifkan kalau lagi pengen mengusir bunyi-bunyi yang tidak ingin kamu dengar. Misalkan lagi di keramaian, kamu pengen fokus dengerin lagu sambil kerja. Nah, itu bisa ya dengan menggunakan noise cancelling di sini nih. Caranya adalah tekan dan tahan tombol bulatnya ini yang di atas, berarti 2 detik. Overall, dengan harga 1,2 juta, ini lebih cocok memang buat mereka yang mau mendengarkan lagu, nonton video, atau mau fokus banget ya dengerin lagunya di sebuah earphone, karena karakter yang ditampilkan karakter mewah banget, clarity-nya dapat, kemudian bassnya bumi dengan karakter yang empuk-empuk, bulat-bulat, empuk-empuk, bulat-bulat, empuk-empuk, bulat-bulat, kemudian juga mid, vokalnya juga ini asli clear banget, pure banget vokalnya, kayak dengerin orangnya langsung ngomong, bagus pokoknya, karena memang sesuai dengan harganya ya. Kemudian treble-nya juga terdengar ngencring sekali di sini. Jadinya ini clarity-nya bagus, bass-nya juga enak buat dengerin berbagai genre lagu, tapi bukan buat bass head yang pengennya jedak-jeduk asal jedak-jeduk ya. Jadinya buat level harganya yang ditonjolkan adalah sound quality-nya. Delay-nya masih kerasa buat main game, jadi jelas bukan buat gaming ya earphone-nya ini. Dan juga masukan dari saya adalah tolong tambahkan ambience mode, karena ini tidak punya ambience mode, tapi noise cancellingnya bagus. Selain mengurangi noise juga tidak mengubah tone suaranya ya. Jadi teman-teman silakan, ini dia Nakamichi Live TWS 150NC yang punya penampakan berbeda, punya tombolnya unik, 2 masing-masing di earphone-nya, punya noise cancelling, sudah USB Type-C tapi belum support wireless charging, sudah noise cancelling tapi belum support ambience mode. Sudah bagus buat dengerin musik, tapi bukan buat gaming. Silahkan dicocok-cocokin aja ya sama karakter atau kebutuhan yang ada di kamu. Harganya 1,2 juta, silahkan juga disesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Saya nggak tahu Nakamichi kasih bonus apa buat pembelian TWS earphone ini. Silahkan cek aja di linknya ya. Atau mungkin ada harga promo, saya juga kurang tahu. Itu aja review kali ini dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.